Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai pada detik ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati kehidupan. Dan bersyukurlah kita karena kita dapat menggunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini untuk beribadah kepadanya. Siang hari ini kita bersama-sama menunaikan ibadah salat Jumat di masjid yang mulia ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mudah-mudahan dapat memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sebab salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang yang menegakkan salat. Selaku khatib dari mimbar ini, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah seluruhnya, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, yakni berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hanya dengan bertakwa itulah kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, kita sekarang ini sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. InsyaAllah pekan depan kita sudah memulai ibadah puasa di bulan Ramadan. Kalau menurut perhitungan Muhammadiyah, salah seorang rohanis keagamaan di Indonesia yang kita kenal, sudah menetapkan puasa akan dimulai hari Senin yang akan datang. Tapi kalau menurut pemerintah dan juga organisasi keagamaan Islam yang lain, yakni Nahdlatul Ulama, kita masih harus menunggu sidang ifbat yang akan dilaksanakan pada hari Ahad. Apakah memang hari Senin itu sudah masuk tanggal 1 Ramadan atau belum? Kalau belum, berarti bulan Sya'bannya istiqmal menjadi 30 hari sehingga puasanya kemudian baru dilaksanakan pada hari Selasanya. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui dan rasakan bersama, saya kira bahwa memang puasa Ramadan yang merupakan salah satu rukun iman, rukun Islam maksud saya, itu merupakan ibadah yang berat. Karena apa? Karena kita
umat Islam dituntut untuk meninggalkan apa yang menjadi kesukaan kita. Tidak hanya kesukaan, tapi bahkan menjadi kebutuhan sehari-hari kita, yakni makan dan minum dalam jangka waktu tertentu. Nampaknya Allah memahami betapa beratnya puasa bagi kita ini, orang Islam, sehingga kemudian Allah itu ketika memerintahkan ibadah puasa itu dengan cara yang begitu indah, cara yang begitu simpatik, cara yang begitu humanistik, dalam arti sangat mempertimbangkan sisi kemanusiaan kita sebagai manusia. Sebagaimana yang sudah saya bacakan di awal khutbah tadi, yang merupakan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 184. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diperintahkan kepadamu untuk berpuasa sebagaimana diperintahkan kepada umat sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Dalam ayat yang cukup pendek ini, Allah memulai perintah puasa itu dengan menyapa kita sebagai orang-orang yang beriman. Wahai orang yang beriman. Jadi yang menjadi sasaran tembak dari firman Allah ini adalah orang yang sangat khusus, orang yang mempunyai predikat sebagai orang-orang yang beriman, bukan sembarang orang. Lalu kemudian Allah baru kemudian menyebutkan bentuk perintahnya, yakni perintah untuk berpuasa. Kutiba 'alaikumus syiyam. Dan yang menarik, perintah ini kemudian diikuti dengan informasi bahwa perintah puasa itu ternyata Allah perintahkan juga kepada umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah aku perintahkan kepada umat-umat terdahulu. Ini tentu saja sangat menarik karena apa? Karena dengan informasi bahwa yang namanya perintah puasa itu tidak hanya diperintahkan kepada Nabi dan juga umatnya, melainkan diperintahkan kepada umat-umat terdahulu. Ini tentu saja membawa efek psikologis, menjadikan orang mukmin yang diperintah itu tentu saja menjadi merasa lebih ringan begitu kira-kira. Karena apa? Karena toh yang diperintahkan itu tidak umat Islam sendirian, umatnya Nabi sendirian. Umat-umat yang terdahulu juga sudah diperintahkan untuk berpuasa. Sehingga ini hanya meneruskan tradisi umat-umat terdahulu saja. Lalu yang berikutnya, Allah kemudian menyatakan tujuan dari berpuasa itu, la'allakum tattaqun. Dengan perintah puasa itu agar supaya kamu semua menjadi orang yang bertakwa. Jamaah Jumat yang berbahagia rahmatullah, tentu saja bahwa informasi mengenai
adanya tujuan puasa, yakni menjadikan orang-orang puasa itu agar menjadi orang yang bertakwa, ini sangat penting. Karena apa? Lalu kemudian ketika kita berpuasa, itu kita tahu persis tujuannya, tahu persis target yang kita ingin capai. Apa itu? Yakni agar supaya menjadi orang yang bertakwa. Nah, penetapan tujuan ini penting karena apa? Seringkali kita ini melakukan sesuatu tanpa ngerti tujuannya, sehingga lalu kemudian ketika kita melakukan sesuatu itu ya asal-asalan. Tapi dengan mengerti tujuan, dengan mengerti target yang akan kita capai, maka kemudian nanti di akhir pelaksanaan, insya Allah dengan mudah kita akan bisa mengevaluasi apakah apa yang kita lakukan, terutama sekali terkait dengan puasa itu, apakah sudah betul-betul bisa mencapai tujuan diperintahkannya puasa atau belum. Nah, sehingga ini menjadikan kita orang yang berislam itu ketika melakukan apa saja sebenarnya, dan terutama melakukan puasa itu orientasinya adalah orientasi tujuan, yakni agar supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Lalu yang menarik lagi, Allah kemudian memberikan catatan ayyam ma'dudat, bahwa puasa yang aku wajibkan kepadamu itu hanya beberapa hari tertentu saja. Tidak kok kemudian lalu sepanjang waktu itu, tidak. Hanya beberapa hari. Dan jumlah hari dalam puasa itu selama sebulan, dan sebulan itu tidak selalu 30 hari. Kadang-kadang 29 hari, kadang-kadang 30 hari. Dan itu pun hanya siang saja. Tidak lalu selama sebulan itu kita harus berpuasa, enggak. Puasa itu dimulai hanya dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Dan kalau malam kita bebas, boleh makan, boleh minum, boleh berhubungan suami istri, sehingga tidak ada masalah. Jadi hanya dibatasi waktunya hanya sebulan, dan itu pun juga siang hari. Lalu Allah juga masih memberikan catatan, faman kana minkum marḍā aw 'alā safarin fa'iddatun min ukhar. Barang siapa di antara kalian itu kok kemudian ada yang sedang sakit, ada yang puasa, maksud saya ada yang sedang berpergian, itu boleh berpuasa, boleh tidak berpuasa maksud saya. Karena mungkin merasa berat, ya, karena mungkin merasa terbebani dengan itu. Allah kemudian memberikan rukhsah, memberikan keringanan. Kalau memang berat, boleh tidak berpuasa, tetapi kemudian diganti puasa di hari-hari yang lain sejumlah hari yang ditinggalkan. Masih ada catatan lagi, wa 'alal ladzina yutiqu fitnatun ta'am miskin. Kalau sekiranya kamu kok kemudian berat tidak bisa melaksanakan puasa, misalnya karena sakit yang sangat keras, lalu misalnya sudah sangat tua atau wanita hamil, ya, itu silakan kalian boleh tidak berpuasa dengan cara mengganti membayar fidyah. Fidyah itu artinya memberi makan seorang miskin, ya. Tapi kemudian Allah memberikan catatan, faman tatawwa khairan fahuwa khairul lakum, fahuwa khairul lah. Dan barang siapa yang dengan kerelaan hati menginginkan kebaikan, lalu kemudian ketika meninggalkan puasa itu membayar fidyahnya tidak hanya memberi makan satu orang miskin, tapi bisa memberikan lebih banyak, itu lebih bagus. Tapi minimal memberi makan satu fakir miskin. Baru kemudian Allah menutup dengan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kalau kalian itu mau berpuasa, sungguh puasa itu lebih baik dari kalian, lebih baik untuk kalian kalau kalian itu mengetahui. Jadi jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, betapa yang namanya puasa ini
Allah memerintahkannya itu dengan sedemikian rupa indah, dengan sedemikian rupa simpatik, dengan sedemikian rupa humanistik, mempertimbangkan sisi-sisi kemanusiaan kita sebagai manusia. Nah, mudah-mudahan kita sebagai orang-orang yang sudah menyatakan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini kemudian bisa menerima perintah puasa ini dengan sebaik-baiknya, lalu kita bisa berpuasa dengan sebaik-baiknya pula, dan mudah-mudahan kita bisa mencapai tujuan puasa, yakni menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir dan batin untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal aminal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadis salihin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.